Assalamualaikum Sobat Football United. What a game. What a cinema. What a dramatic win. Kemenangan yang sangat dramatis. Manchester United. Gue sempat kehabisan kata-kata di pertandingan tadi. Manchester United unggul mulai menurut gue di babak pertama dengan baik ya. Manchester United bahkan ya tampil bagus di 15 menit awal. Manchester United unggul dulu di 10 menit awal. Lalu di babak pertama, menuju akhir babak pertama, di periode yang menurut gua bagus ya untuk menutup babak pertama di penghujungnya, Manchester United menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Memasuki babak kedua, Manchester United justru banyak melakukan kesalahan. Kesalahan menyerang, kesalahan bertahan. Dan ini kesalahan menurut gua lebih karena individu. Kesalahan-kesalahan individu yang terjadi di sana. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh Olympique Lyon untuk menyamakan kedudukan. Lalu di perpanjangan, Olympique Lyon yang di penghujung babak kedua tampil dengan 10 pemain. Di perpanjangan babak pertama, extra time babak pertama, justru mereka mampu mencetak 2 gol. Dan menurut gue itu apa ya? Itu melukai dalam tanda kutip semangat ataupun optimisme dari pemain-pemain Manchester United yang dengan 10 pemain misalnya berharap Manchester United bisa menuntaskan di extra time tapi justru tertinggal 2 gol. Gua tadi di pertandingan ketika Manchester United tinggal 2-4, gue sudah pasrah. Gue berpikir ya ketika masuk ke perpanjangan babak kedua ya di extra time hanya 15 menit Manchester United harus mengejar ketertinggalan 2 gol. Manchester United kesulitan untuk menciptakan gol ya menurut gue, terutama di babak kedua pertandingan waktu normal. Ini bukan hal yang mudah dan Lyon mereka bertahan lebih dalam lagi. Tapi karakter dari pemain Manchester United, semangat juang dari pemain Manchester United ditambah juga bagaimana taktik dari Ruben Amorim yang pas menurut gue pemain-pemain yang diturunkan walaupun Manchester United memiliki keterbatasan kedalaman skuad ya. Kobbie Mainoo yang ditempatkan sebagai pemain lini depan mencetak gol, Harry Maguire bahkan yang didorong sebagai striker mendadak menjadi striker ya, menjadi penentu, menjadi pahlawan. Menurut gue pemain Manchester United luar biasa, terutama mereka-mereka yang tampil di perpanjangan waktu, terutama pemain-pemain Manchester United yang merasakan situasi ketinggalan 2 gol. Ini bukan hal yang mudah ya, 15 menit. Mereka harus mencetak 2 gol. Bahkan bukan cuma 2 gol, mereka mampu mencetak 3 gol. Ruben Amorim di pertandingan tadi di starting 11 menurunkan pemain seperti yang gue perkirakan di preview, sama persis, tidak ada perubahan di sana. Manchester United seperti gue katakan sebenarnya 15 menit awal babak pertama tampil bagus, mereka bahkan sudah unggul 1-0. Setelahnya Lyon lebih banyak menguasai possession, mereka membuat berbagai peluang menurut gue ya, syuting-syuting berbahaya. Andre Onana yang diragukan tapi justru tampil gemilang. Andre Onana banyak melakukan, bukan cuma melakukan tapi banyak melakukan penyelamatan penting, penyelamatan krusial di babak pertama dan juga di babak kedua. Manchester United unggul 2-0 memasuki babak kedua. Sebenarnya situasi lebih nyaman, Manchester United banyak mendapatkan peluang, banyak mendapatkan kesempatan, tapi kesalahan-kesalahan individu, terutama Alejandro Garnacho ya, sering melakukan kesalahan keputusan di sana. Terlalu sering memaksakan membawa bola sendiri, terlalu sering memaksakan mengeksekusi sendiri, padahal ada pilihan-pilihan lain. Manchester United dengan keunggulan 2-0 sebenarnya jangan terlalu sering kehilangan bola. Kalau Alejandro Garnacho melakukan shooting yang tidak akurat, kalau Alejandro Garnacho melakukan penetrasi dribbling yang tidak akurat, bola akan beralih ke Lyon. Padahal yang harus menurut gue yang dilakukan oleh Manchester di babak kedua justru lebih banyak menguasai possession. Tidak perlu terlalu memaksakan untuk mencari gol ketiga dulu. Tapi bagaimana Manchester United bisa menguasai pertandingan, menguasai possession. Jangan mudah kehilangan bola. Tapi karena keputusan-keputusan yang salah di lini depan, bola beralih ke Lyon. Dan
Lyon memiliki kepercayaan diri, mereka bermain cukup tenang, mereka menguasai beberapa periode di babak pertama dan itu juga terjadi di babak kedua dan mereka bisa memanfaatkan kesalahan-kesalahan ya dari lini belakang Manchester United. Gua lebih menilai menyoroti bahwa 2 gol di babak kedua yang diciptakan oleh pemain Lyon itu bukan karena bisa berdebat misalnya apakah itu Andre Onana atau gue pikir itu lebih karena individual error dari Manchester United. Gol pertama dari Lyon, bagaimana ada duel yang kalah di dalam kotak penalti sehingga Tolisso bisa menciptakan gol di sana. Gol kedua dari Lyon, ada Maitland Niles yang melakukan sundulan di kotak penalti, tidak ada yang jaga dan Tagliafico bisa dengan nyaman menurut gue mencocor bola masuk ke gawang Andre Onana. Pun juga gol ketiga maupun juga gol keempat dari Lyon menurut gue ada fokus dari lini pertahanan yang menurun di pertandingan tadi. Gol dari Ryan Cherki misalnya juga ada hal tersebut. Bagaimana pemain Lyon bisa dengan nyaman menembus pertahanan kanan dari Manchester United sebelum finishing yang fantastis dari Ryan Cherki, tajam, keras, dan juga ke sudut, susah untuk bisa dihadang bolanya. Lalu penalti pun juga demikian, ada kecerobohan di lini belakang Manchester United di situasi-situasi krusial. Namun demikian bagaimana kesalahan yang dilakukan di atas lapangan ini bisa diperbaiki dengan secara langsung. Apa yang memegang peranan menurut gua, karakter mental pemain Manchester United. Instruksi iya, taktikal iya, tapi bagaimana pemain di atas lapangan yang menurut gue bisa mengimplementasikan hal tersebut. Mereka pantang menyerah mereka tetap berjuang dan ini bukan hal yang mudah. Mungkin ketika fans melihat di atas, bukan di atas lapangan tapi tentu saja di depan layar monitor TV, ada tekanan, tapi pemain di atas lapangan, tekanan mereka rasakan 100% menurut gue, tapi justru mereka menunjukkan bahwa mereka, menurut gue itu tadi dari pertandingan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki karakter yang besar sih. Ini hal yang penting. Situasi skuad Manchester United tidak tebal kedalaman skuadnya. Pemain seperti Kobbie Mainoo misalnya ditempatkan di lini depan, posisi yang bukan ideal menurut gua. Tapi pada akhirnya dia juga bisa mencetak gol. Kalau ditanya misalnya apa yang salah di pertandingan tadi, gue lebih menyoroti pemain Manchester United terlalu terlena dengan keadaan di atas lapangan. Mereka yang sudah unggul 2-0, mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Ini hal yang tidak boleh terjadi. Tapi di sisi lain ini juga menunjukkan kualitas skuad dari Manchester United ya. Mereka masih melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini, kesalahan-kesalahan individu. Di match pertama, di leg pertama, Andre Onana melakukan kesalahan individu. Menghadapi Newcastle, beberapa pemain Manchester United juga melakukan kesalahan individu. Menghadapi Lyon tadi, pemain Manchester United pun juga melakukan kesalahan-kesalahan individu dan terhukum. Cuman yang membedakan sekali lagi bagaimana semangat juang karakter dari pemain Manchester United. Mereka pantang menyerah dan akhirnya mereka mendapatkan hadiahnya. Fantastis menurut gue. Pertandingan yang bagi fans, terutama fans Manchester United tentu saja nih, tidak sehat match seperti ini ya. Dari optimisme turun menjadi pesimisme, lalu ada pengharapan lagi dan ditutup dengan dramatis. Dengan segala dramanya, dengan segala dinamikanya, match ini menghibur sih menurut gue dari hal yang berbeda ya. Artinya dinamikanya yang sangat dramatis naik turun secara drastis. But anyway, akhirnya happy ending menurut gue episode kali ini, sinema kali ini ya di Old Trafford. Tantangan selanjutnya Manchester United akan menghadapi Athletic Bilbao. Pertandingan akan berlangsung 2 leg di tanggal 1 Mei dan juga 8 Mei waktu Eropa. Manchester United akan away dulu ke kandang Athletic Bilbao di San Mamés, baru setelahnya ke Old Trafford. Kemenangan yang mahal menurut gue, tapi pada akhirnya a win is a win. Kemenangan itulah yang kita rayakan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.